Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Pada pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar bab 7 tentang Sunan Muria. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, pada pembelajaran kali ini nanti kalian akan mempelajari Sunan Muria, biografi Sunan Muria, kemudian segala sesuatu tentang Sunan Muria. Karena itu ya anak-anak, silakan dipersiapkan alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar atau KD yang kalian harus kuasai, yang pertama yaitu tentang kompetensi spiritual, yaitu 1.7, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Muria dalam menciarkan Islam di Indonesia. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu sikap sosial 2.7, yaitu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Kemudian untuk yang ketiga yaitu 3 pengetahuan, kompetensi pengetahuan, yaitu 3.7 menganalisis biografi Sunan Muria dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk yang keempat yaitu kompetensi keterampilan atau 4.7, mengorganisasikan kembali peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini yang pertama yaitu nanti kalian akan belajar biografi Sunan Muria. Kemudian yang kedua adalah kalian akan belajar peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nanti kalian akan belajar apa saja yang dilakukan Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dalam memperjuangkan rakyat Indonesia, masyarakat Jawa, khususnya umumnya masyarakat Indonesia menjadi memeluk agama Islam yang dulunya adalah Hindu tapi kemudian dirubah menjadi agama Islam. Baiklah anak-anak, mari kita lihat pembelajaran tentang biografi Sunan Muria. Baiklah anak-anak, kita mulai. Siapakah Sunan yang mempunyai nama lain Raden Umar Said? Ya, masih ingat kalian? Barangkali pernah mendengar Raden Umar Said. Nah, dia adalah Sunan Muria. Jadi nama lain dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Betul. Kalau tempatnya kalian sudah ada yang pernah ke sana? Ya, di daerah Jawa Tengah ya, di daerah Muria sana. Nah, biografi Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Utsman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtadho. Ibunya bernama Dewi Sarifah. Lahirnya diperkirakan sekitar tahun 1450-an Masehi. Nah, kemudian silsilah Sunan Muria bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur kakeknya yaitu Ibrahim As-Samarqandi atau biasa disebut dengan Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Muria mempunyai pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya Sunan Kudus. Sunan Kalijaga. Ia pernah juga berguru pada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama Sunan Kudus dan Adipati Patak. Ya, itu adalah silsilah Sunan Muria dan bagaimana dia berguru, kemana saja dia berguru. Nah, perjalanan dakwah dari Sunan Muria. Perjalanan dakwah dari Sunan Muria adalah
perjalanan dakwah Sunan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut agama Hindu, Buddha, dan mempunyai tradisi Jawa yang masih sangat kental. Ya, bisa kalian lihat ya bahwa di Indonesia pada saat itu agama Hindu Buddha masih berkembang begitu pesat. Ya, agama Hindu Buddha berkembang begitu pesat, terutama di daerah Jawa Tengah ya. Untuk itu Sunan Muria dalam tradisi agamaannya tidak serta-merta menghilangkan tradisi Hindu Buddha tersebut, tetapi melainkan diberi warna Islam yang dikembangkan kemudian menjadi tradisi keagamaan yang baru yang bernilai Islami. Ya. Kemudian perjalanan dakwah dari Sunan Muria ini adalah dia berdakwah di daerah yang sekarang disebut dengan Gunung Muria, di sekitar Gunung Muria ya, di sekitar Gunung Muria, yaitu di Jawa Tengah. Nah, apa saja yang dilakukan? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk pembelajarannya atau perjalanan dari dakwah Sunan Muria ini, Sunan Muria melakukan beberapa hal. Ya, Sunan Muria sekali lagi saya sebutkan bahwa Sunan Muria itu dalam berdakwahnya dia menggunakan pendekatan daripada dakwah memanfaatkan kebudayaan yang sudah ada. Nah, selama berdakwah Sunan Muria banyak sekali peninggalan-peninggalan yang diberikan oleh Sunan Muria. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu masjid Sunan Muria, kemudian makam Sunan Muria, kemudian buah parijoto, buah mengkudu, daun kelor, gentong, tapal kuda, dan teks mujahadah. Benda-benda tersebut ditemukan pada tahun 1973 di sekitar lokasi makam Sunan Muria. Ya, Sunan Muria diberikan wafat pada tahun 1551 Masehi. Peran Sunan Muria dalam perkembangan Islam di Indonesia tentunya sangat besar sekali ya anak-anak. Bagaimana peran dari Sunan Muria dalam perkembangan Islam di Indonesia? Ya, perlu diketahui anak-anak bahwa yang pertama peran dari Sunan Muria yaitu menjaga tradisi lama dan menginterpretasikan ke arah fungsi baru, atau gampangannya mengubah tradisi lama yang Hindu Buddha dirubah menjadi tradisi yang baru, yaitu tradisi Islam. Ya. Kemudian berikutnya yaitu di samping dia merubah tradisi Islam, tradisi Hindu menjadi tradisi Islam. Nah, Sunan Muria juga melakukan interaksi dengan masyarakat. Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Jadi tradisi yang sudah ada tidak dihapus, tidak dihilangkan selama itu tidak melanggar nilai-nilai Islam, atau yang biasa sebut dengan menggunakan kearifan lokal. Ya, kemudian kearifan lokal itu bagaimana anak-anak? Ya, misalkan sudah di situ ada tradisi, misalkan tradisi menambah, kemudian yang dilakukan oleh Sunan Muria lagi adalah menambah upacara-upacara dalam tradisi lama menjadi tradisi baru. Jadi yang pertama tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada selama tidak melanggar Islam, kemudian menambah upacara menjadi tradisi Islam, kemudian mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru. Ya, contohnya kalau di Jawa Tengah itu ada namanya sekaten dan lain sebagainya. Itu adalah cara mengganti unsur-unsur lama menjadi sebuah tradisi baru yang kemudian tradisi tersebut menjadi kemudian menjadi tradisi Islam. Nah,
Berikutnya anak-anak, di samping kemudian mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru, menambah upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru, kemudian berinteraksi dengan masyarakat dengan menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Itulah atau yang disebut dengan interpretasi dari tradisi lama menjadi tradisi baru ke arah fungsi yang baru. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Ini memang banyak dilakukan ya oleh para wali songo. Ya, sebagaimana pendekatan dakwah wali songo yang lain, Sunan Muria juga berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya melalui pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijogo. Mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat dan menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa anak-anak? Contohnya seperti yang pernah saya sampaikan ya, yang secara jenius, jenius mengganti cerita-cerita seperti cerita Mahabharata dan lain sebagainya adalah Sunan Kalijogo, di mana dengan memberikan tambahan-tambahan tokoh-tokoh yang kemudian memasukkan unsur Islam. Nah, teladan dari Sunan Muria yang harus diteladani antara lain yaitu sederhana dan bersahaja, kemudian moderat dan toleran, kemudian berikutnya yaitu dermawan. Anak-anak, 3 teladan dari sikap Sunan Muria yang harus diteladani, yaitu saya ulangi lagi ya, sederhana dan bersahaja, moderat dan toleran, serta dermawan. Apa sih moderat itu? Moderat itu tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mengubah tradisi lama, tetapi mengganti tradisi lama tersebut menjadi tradisi Islam. Itu yang disebut moderat dan toleran. Kalau radikal mestinya tidak mau, tidak boleh. Itu lawan dari moderat, yaitu radikal. Tidak boleh. Apapun yang tidak ada hubungannya dengan Islam tidak boleh dianggap bid'ah. Nah, itu termasuk salah satunya yang radikal, tidak moderat. Kalau dengan agama Islam disebarkan dengan radikal, maka tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang mengikuti. Karena apa? Kita kan sudah, kalau sebuah masyarakat sudah mempunyai budaya, itu cenderung tidak mau mengubah budayanya, atau cenderung tidak mau meninggalkan budayanya. Ya, tetapi kalau kemudian budaya itu dimasuki, tetap dijalankan, tetapi unsur-unsurnya dijadikan menjadi unsur Islam, itu akhirnya membuat budaya tersebut menjadi budaya Islam, tidak apa-apa. Contohnya yang banyak dilakukan yaitu selamatan. Ya, itu dulu aslinya Hindu, budayanya Hindu, kumpul-kumpul untuk memberi sesaji, tetapi kemudian diubah, kumpul-kumpul untuk berdoa, kemudian sesajennya dipakai atau diganti menjadi sedekah, diberikan kepada yang lain. Baiklah anak-anak, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Yang pertama yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said lahir pada tahun 1450 Masehi ya, atau 50 Masehi. Kemudian ia adalah putra Utsman Haji bin Ali Al-Murtadho, saudara kandung Sunan Ampel. Ibunya bernama Dewi Syarifah. Silsilah Sunan Muria bersambung sampai Rasulullah melalui jalur kakeknya yaitu Ibrahim As-Samarqandi. Ya, di mana Ibrahim As-Samarqandi ini biasa juga dikenal dengan bapak para wali songo, karena dari Ibrahim Asmorokondi, atau biasa orang-orang sini menyebutnya Ibrahim Asmorokondi yang makamnya di Toban, itu lahirlah para wali songo. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq,
yang kemudian menurunkan sunan-sunan yang lain. Di antaranya Sunan Giri, Sunan Muria, dan Sunan Bonang dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, dalam berdakwah Sunan Muria mengikuti cara Sunan Kalijogo dalam berdakwah melalui seni dan budaya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, yaitu melalui wayang dan lain sebagainya. Kemudian dalam yang ketiga, yaitu dalam mengembangkan Islam, Sunan Muria berperan dalam menjaga tradisi lama dengan melakukan perubahan yang bernilai keislaman dan menjadikan seni sebagai media dakwah. Kemudian yang keempat, Sunan Muria adalah sosok sederhana dan bersahaja dalam bergaul. Ya, saya ulangi bahwa yang keempat yaitu Sunan Muria adalah sosok sederhana dan bersahaja dalam bergaul dengan masyarakat. Ia juga dikenal santun dan toleran saat bersentuhan dengan tradisi dan budaya lokal, dan bersifat dermawan kepada fakir dan miskin. Ya anak-anak, itu adalah 4 dari kesimpulan ya dari apa yang sudah saya terangkan tadi di depan. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini tentang Sunan Muria tentunya kalian bisa, saya harapkan bisa mengerti bagaimana silsilah dan perjuangan dari Sunan Muria. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga apa yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa ya anak-anak, sekarang ini waktunya materi, berarti minggu depan nanti ada ulangan harian. Nah, ulangan harian biasanya saya beri dalam bentuk Google Form ya. Nah, untuk itu tetap harus kalian kerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan, maka akan mendapatkan nilai 0. Seperti pada ini nih kemarin ya, seperti pada PTS kemarin, rapot PTS yang dibagikan ke kalian, kalau ada nilai 0 berarti kalian belum mengerjakan tugasnya. Untuk itu ya anak-anak, kalau mendapatkan tugas nanti minggu depan kalian akan mendapat tugas, langsung segera dikerjakan. Jangan suka menumpuk-numpuk tugas. Nanti semakin banyak tugasnya, kalian akan semakin berat, semakin menderita. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.